Singkat cerita, kami akhirnya pulang. Kondisiku sama seperti keadaan saat di dalam kelas, di mana jika ada orang yang mengajak aku bicara, aku hanya diam tanpa respon. Dan temanku bilang, mataku selalu menatap satu titik saja dengan tatapan kosong. Sebenarnya saat itu aku tidak merespon jika diajak bicara, karena setiap kali orang mengajak aku bicara, aku merasa antara kenal dan tidak kenal dengan orang yang aku ajak bicara itu. Seperti ada dua ruh yang ada di dalam satu tubuh, yang mana yang satu merasa kenal dan yang satu merasa tidak kenal dengan lawan bicaranya. Itulah mengapa mataku selalu menatap kosong ke satu titik, karena aku merasa ada yang mengendalikan tubuhku untuk berbuat demikian. Aku juga tahu kalau di tangga rumahku sering ada penampakan wanita berambut panjang, serta suara geraman harimau yang sempat membuat warga kampungku merasa takut saat melewati rumahku. Cukup lama aku merasakan situasi seperti itu, sampai akhirnya kedua temanku, Tini dan Maya, dengan dalih hendak mengajak aku latihan pencak silat, mengajak aku keluar, dan kenyataannya aku malah diajak untuk berobat ke tempat Abah. Sebenarnya ruh asing ada di dalam tubuhku tahu kalau aku hendak diajak berobat. Itulah sebabnya pas hari di mana aku dan temanku akan pergi ke rumah Abah, mereka menunggu aku cukup lama, karena jin yang ada dalam tubuhku melarang aku untuk pergi ke rumah temanku. Roh asing itu berusaha menghalanginya, tapi akhirnya aku mampu mengalahkan roh asing tersebut. Dan aku dan teman-temanku pergi ke rumah Abah. Tapi akhirnya aku mampu mengalahkan ruh asing tersebut. Akhirnya teman-temanku berhasil membawa aku ke rumah Abah. Walau saat di perjalanan kami dicegat oleh seseorang yang baru aku tahu setelah aku sadar bahwa itu adalah Kak Iman, kakak dari Kak Jai. Dia bilang kalau di belakang kami banyak anak kecil yang menari-nari sambil mengikuti kami dari belakang.
Anak kecil itu menari-nari, kadang tertawa-tawa, mengikuti kemanapun aku pergi. Tini, temanku, akhirnya bercerita kepada Kak Iman bahwa semenjak kejadian di SMP negeri itu, aku menjadi sosok yang mereka tidak kenal. Aku jadi pendiam dan susah diajak bicara. Dan kami kesana bermaksud untuk bertemu dengan Abah, supaya kami diobati, supaya kami bisa kembali normal kembali. Sesampainya di rumah Abah menyuruh aku untuk meminum air putih yang aku tahu sudah didoakan oleh Abah untuk mengeluarkan jin yang bersarang di tubuhku. Aku menolak air putih tersebut karena jin yang ada di tubuhku melarang aku untuk meminumnya. Menurut cerita temanku, aku malah ingin menyerang Abah dan terlihat sangat marah dan membenci Abah saat itu. Tapi Abah mengancam aku jika aku tidak mau meminum air pemberiannya, Abah akan membakar tubuhku. Aku tahu maksud Abah saat itu adalah membakar jin yang ada dalam tubuhku. Saat itu, aku merasa ketakutan. Dan akhirnya aku meminum air pemberian Abah itu. Saat air itu habis aku minum, aku merasakan pusaran angin yang cukup kencang keluar dari telingaku. Dan saat itu juga aku langsung tersadar dari kerasukanku. Dan saat itu aku seperti orang yang baru terbangun dari tidur dan sempat bingung mengapa bisa berada di sana, di rumah Abah. Lantas Abah berkata kepada kami, sebenarnya jin di pohon bambu itu marah karena rumah mereka dikencingi oleh rombongan anak laki-laki yang aku ceritakan di awal tadi. Tapi karena anak-anak tersebut sudah pulang duluan sebelum hari gelap, akhirnya kamilah yang menjadi sasaran kemarahan mereka. Para siluman yang ada di pohon bambu itu. Walau sebenarnya bukan kami yang melakukannya, mereka tidak peduli. Dan Abah berkata, beliau akan memindahkan siluman-siluman jahat yang ada di bawah kolong rumahku ke tempat lain. Dan dipindahkan kemana aku juga tidak tahu. Sekarang
aku dan kedua temanku. Tini dan Maya sudah tidak muda lagi. Tapi kisah kami ini akan kami ingat sampai akhir hayat kami.